Taurus Lombok dulu pernah melakukan pesugihan kuda noleh. Parfum Sang Jagat. Iya. Monggo. Pakai dulu Parfum Sang Jagat. Jagat. Bismillah. Bismillah. Setiap kali syuting kalau nggak pakai parfum Sang Jagat ada yang kurang. Sampun nggih? Ya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri. Saya Kimacan Yang akan berbagi untuk sebuah ramalan Kimacan di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran dan juga kitab Prabu. Kali ini Mas Jawir mengikat Kimacan melihat lebih lanjut untuk sifat dan karakter menurut golongan darah. ya. Jadi nanti dibahas golongan darah A, B, AB, O, nanti sifat dan karakternya seperti apa. Gitu ya, Ki Betul. ya. Waduh, namun sebelum itu untuk penontonnya Pintu Misteri, matur nembah nuwun ya sudah mendukung Pintu Misteri sampai saat ini. Terima kasih banyak. Ki Macan apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ngoten nggih? Alhamdulillah. Amin, amin. Mas Jawir sehat? Mas Jawir pangestu matur nembah nuwun. Alhamdulillah. Masih banyak serang-serangan, Ki? Masih dinikmatin saja. Dinikmatin ya, Ki ya. Ya. Wah, Ki mana ya, Ki ya? Itu tadi parfum Sanjagat dari minyak kasturi membersihkan aura negatif dalam pada kalian dan dia datang balik. Balik nyerang gitu Ki Macan ya. Tidak masalah. Pasti gini, oh ini guru-guru itu nih. Waduh, betul. mencari tahu siapa sih itu ternyata. Waduh. Ya nggak apa-apa, yang penting dia sudah nggak fokus lagi mengganggu para saudara-saudara di luar sana, biar dia fokus ke saya Fokusnya saja. ke Ki Macan. Waduh, semoga Ki Macan selalu diberikan kesehatan, Amin, nggih. amin, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga terima kasih ini untuk penontonnya Pintu Misteri untuk doa-doanya selalu, Masya Allah tabarakallah, untuk kesehatannya Ki Macan, kesehatannya Mas Jawir, untuk kemajuan dan kesuksesan Pintu Misteri. Terima kasih banyak untuk kakak-kakak yang sudah berpikiran positif, membawa semuanya dalam hal yang positif itu dipertahankan. Karena Ki Macan selalu bilang kemarin kan, jika kalian ingin mengetahui seberapa besar energi positif di dalam tubuh kalian, tinggalkan jejak misteri kalian di kolom komentar videonya Pintu Misteri. Betul. Tinggalkan selama 1 hari, kemudian besok diintip meneh. Let misalnya Alam semesta yang akan mengukurnya. alam semesta yang akan membantu untuk mengukur, ngono ya Ki ya. Jika komentar ada balasan di atas 100, Betul. berarti itu positif sekali. Betul, gitu ya Ki ya. dipertahankan. Dipertahankan. Jika ternyata tidak ada yang balas, loh ya aja nyalahno sapa-sapa, tetapi digunakan untuk introspeksi. Betul. Kembali lagi, kita manusia kan tidak lepas dari kesalahan. Betul. Tetapi orang yang bodoh yang dimana dia tidak belajar dari kesalahan dan tidak memaafkan. Betul. Nah, mari kita menjadi orang yang bijak, yang dimana kita bisa memaafkan dan tidak melupakan, agar kita bisa belajar lebih lanjut untuk memperbaiki diri kita. Betul, ya. Doa terbaik dari Mas Jawir Ki Macan untuk kakak-kakak semuanya yang sudah mendukung Pintu Misteri, serta doa terbaik juga untuk saudara tak terlihatnya Mas Jawir dan Ki Macan yang berada di 6 tempat. Matur lembah nuwun. Iya. Kisbek. Terima kasih sudah mengiringi Mas Jawir dan Ki Macan sampai saat ini. Semoga saja selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng untuk saudara kami yang tak terlihat, serta yang sedang menjalankan untuk sebuah proses naik tingkatan, naik level. Semoga diparingi kemudahan dan kelancaran. Rahayu, rahayu, rahayu kagem sedayanipun. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Nah, untuk pemesanan parfum Sang Jagat dan minyak kasturi hanya melalui admin 1. Hanya admin 1 yang akan membantu proses kalian untuk mendapatkan parfum Sang Jagat ataupun minyak kasturinya. Jika kalian yang sudah repeat order, tolong dijaga hal yang positifnya. Karena admin 1 itu
bisa tidak melayani walaupun kalian order berkali-kali. Betul. Walaupun kalian ordernya berkali-kali, dirasa admin masih ternyata ada perubahan dari sikap dan karakternya kalian, kemudian si admin merasa tidak nyaman dengan orderan kalian, admin berhak untuk tidak melayani, bahkan bisa memblok kalian. Iya. Walaupun terkadang itu admin juga masih kecolongan juga, Ki. Iya, kalau kecolongan dibalikin aja uangnya. Balikin gitu ya, Ki ya. Wah, lanjut. Daripada nanti banyak permasalahan di ujung-ujung. Banyak permasalahan di ujung-ujung. Iya. Ini ya, medianya Ki Macan, baik itu parfum Sang Jagat dan minyak kasturi itu membantu. Iya. Ya, bukan memberi. Iya. Karena yang memberi itu hanya Tuhan yang Maha Esa, Betul. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang widiwasa, itu yang akan memberi, bukan medianya Ki Macan. Betul. Medianya Ki Macan membantu. Ibaratnya jika kalian berdoanya kepada Tuhan, kebetulan kalian sudah ikhtiar melalui medianya Ki Macan, medianya Ki Macan akan turut mendoakan, turut membantu, mengiringi doa kalian agar apa? Agar Tuhan itu segera meridhoi. Iya. Yogi, Iya. ya. Jadi jika kalian sudah berdoa bersungguh-sungguh ternyata belum merasakan reaksinya, ya kalian harus introspeksi. Apakah doa kalian tidak bersungguh-sungguh? Apakah kalian tidak memperbaiki ibadah kalian? Yogi, ya. Iya. Ataukah bisa terjadi karena astral di dalam tubuh kalian itu terlalu besar? Iya. Tingkat dari astral itu berbagai macam. Berbagai Iya. macam. Jadi ada yang sudah memakai parfum Sang Jagat ya, setengah botol aja sudah banyak reaksinya. Reaksinya ada banyak. Berarti tingkat level dari makhluk astral yang mengganggu orang tersebut tidak terlalu tinggi. Betul. Ada juga yang satu botol masih belum bisa ada hasilnya, yaitu berarti kalian harus tahu level dari makhluk astral yang mempengaruhi kalian, apa yang mengguna-gunain kalian itu besar sekali. Besar. Jadi kalian yang harus sabar. Sabar. Kalian yang harus sabar, lebih ikhlas lagi, lebih kuat banyakin doanya. Seperti itu ya. Jadi tidak bisa disamakan dengan makhluk astral-astral yang lainnya. Betul sekali, karena reaksi dari astral yang mengganggu kalian kan bermacam-macam, Ya. dan levelnya pun juga macam-macam Betul. gitu ya, Ki ya. Ada yang beberapa kemarin Ki Macan sudah menjawab beberapa pertanyaan dari admin yang bilang bahwa ada suatu masa di mana pembeli itu melihat Ki Macan secara langsung, Ya. yang 2 kali membantu dan lain sebagainya. Nah, itu pun juga Ki Macan kemarin bilang karena memang level yang dihadapi itu bermacam-macam, sehingga mengakibatkan Ki Macan pun yang harus Terlibat mendatangi dan terlibat langsung. Ya. Gitu lah harus ya, Ki ya. Jadi bagi kalian, ayo ini kan diajak baik-baik untuk ke arah yang positif, untuk memperkuat selalu doa-doa kita kepada Tuhan. Jangan mau ngikutin pemikiran-pemikiran negatif. Betul. Ya, sudah mengerti lah pemikiran negatif itu seperti apa. Udah pasti satu marah-marah, berpikiran negatif ke orang, dan tidak sabar, dan egois, itu negatif namanya ya. Kalau yang positif itu berpikiran yang baik-baik kepada orang lain. Betul, yang positif gitu Ya. ya, Ki ya. Nah, itu tadi. Jadi untuk transaksi hanya melalui satu bank account, bank BCA ya, Rek, ya. Bukan bank-bank yang lainnya dengan nomor rekening 3631366994 atas nama Slamet Haryadi. Transaksinya hanya bank BCA. Admin yang membantu hanya admin 1. Baik, Ki Macan, ada tambahan lagi mboten? Parfum Sang Jagat dan minyak kasturi ini selalu saya katakan tidak semua orang bisa memesannya, karena ada orang-orang yang harus saya bantu dan ada orang-orang yang belum bisa saya bantu. Jadi pada saat orang memesan yang sebenarnya belum bisa dibantu, mau bayar berapapun juga saya tidak akan jual. Ya, tunggu waktu yang tepat untuk saya bisa membantu lagi. Ya, jadi ada penyaringan khusus dari alam semesta yang mana saja yang harus dibantu dan tidak. Betul, Ki. Ya, parfum Sang Jagat dan minyak kasturi ini saya racik dengan doa-doa terbaik saya, dengan ritual terbaik saya ya untuk saudara-saudaraku di luar sana, sehingga si penggunanya, si pemakainya lebih kuat lagi menghadapi untuk permasalahan-permasalahan kehidupannya. Amin ya. Kenapa saya minta nama lengkap dan golongan darah?
karena saya akan menyatukan sedulur papat kelima Banjar untuk membantu kalian melalui parfum Sanjagat dan minyak kasturi. Jadi seperti biasa, saya pun mendoakan, saya pun ritualkan kepada Tuhan. Ya, saya ketuk hati Tuhan untuk bisa membantu melalui ikhtiar parfum Sanjagat dan minyak kasturi ini. Ingat, parfum Sanjagat dan minyak kasturi Tuhan yang memberi. Betul. Parfum Medianya gimana? ya, parfum Sanjagat dan minyak kasturi ini membantu si pemakainya menjalani. Ya, jadi ingat, kalian harus banyak-banyak mengisi yang namanya ibadah, doa, dan usaha. Ya, insya Allah kalau mental kalian sudah kuat, parfum Sanjagat akan membantu ke kehidupan lebih baik lagi. Begitu juga minyak kasturi. Minyak kasturi juga bisa membantu kalian untuk supaya dagangannya ramai. Ya, kalau mentalnya sudah kuat, pasti itu akan berjalan lancar. Alhamdulillah. Ya, baiklah. Sebelum saya melanjutkan penerawangan saya akan mendoakan untuk saudara-saudara saya di luar sana. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri, tim gerecepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan diri menonton Pintu Misteri. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Hanya doa yang bisa saya balas untuk kebaikan-kebaikan kalian di luar sana. Semoga para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya Allah. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Amin. Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dibersihkan aura negatif di tubuh, hati, dan pikirannya. Amin. Dimasukkan aura positif untuk tubuh, hati, pikiran, dan wajahnya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin ya. Diperbaikin lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskan dagangannya. Amin ya Allah. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Amin. Dan semoga yang sedang mendengarkan doa-doaku saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera terkabul. Amin ya Allah. Dan dituntun Tuhan untuk kehidupannya lebih baik untuk kedepannya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Amin ya Allah. Amin amin rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya untuk para sahabat-sahabatku di luar sana, saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Amin ya Allah. Iya. Baiklah. Untuk hasil rogo sukmo saya kemarin, ya. Di sini ada zodiak Taurus yang ada di Lombok. Oh. Ya. Zodiak Taurus yang ada di Lombok. Seperti biasa, sebelum saya merogoh sukmo, saya menyempatkan diri untuk melihat like, comment, dan share. Like-nya bagus, komennya bagus, saling mendoakan satu sama lain, pertahankan itu semuanya. Karena berawal dari kolom komentar Pintu Misteri, insya Allah di kehidupan kalian sehari-hari bisa sama menjadi positif. Alhamdulillah. Ya. Amin. Baiklah, ini si Taurus yang ada di Lombok, dia sudah like, komen, dan share dan meminta bantuan untuk dilihat ke depannya. Oh, nggih, pripun? Ya. Sebentar. Ya. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan untuk merogoh sukmo zodiak Taurus yang ada di Lombok. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Oke. Saya menerawang kehidupannya. Ternyata Taurus Lombok dulu pernah melakukan pesugihan kuda noleh. Ya. Kuda noleh, kudanya yang menoleh begitu. Ya. Pesugihan kuda noleh ini lebih ke seperti kandang bubrah. Oh. Tapi levelnya agak tinggi. Oh, di atasnya kandang bubrah. Di atas kandang bubrah yang mana kuda noleh ini setiap kalian mempunyai rumah besar, siapapun yang punya rumah besar, dia akan mempunyai logo atau patung di depannya itu berbentuk kuda. Oh. Tapi yang sedang menoleh. Itu namanya pesugihan kuda noleh. Yang jarang-jarang sekali. Ya mungkin para perdukunan di luar sana yang mengatakan
tanpa tumbal, Oh, yang oh. pesugihan putih. Itulah kuda noleh namanya. Kuda noleh. Padahal yo pesugihannya Ya. nggak ono sing putih, tetep Ya. pesugihan-pesugihan. Ya. Dan saya lihat di sini ada raja jin dari Kuda pesugihan kuda noleh tersebut Heeh. yang mengancam dia. Oke. Ya, dia mengatakan bahwa dia tidak ada perjanjian. Ada dulu perjanjian, tapi tidak sempat melakukan ritualnya. Oh, Ya, paham. jadi ini pengusaha Lombok. Si Taurus ini pengusaha Lombok, garmen. Oh, garmen. Dulunya garmen, tapi dia garmennya biasa-biasa saja. Dia mau pengen seperti garmen orang-orang yang mempunyai karyawan ratusan. Oh, Dan akhirnya dia menuju suatu guru kunci di suatu tempat kuncen untuk meminta pesugihan putih yang katanya pesugihan putih, ya. Dan akhirnya dia memutuskan untuk ritual pesugihan putih. Tapi setelah dia pulang dan sampai rumah, banyak yang harus dipikirkan dia sehingga dia memutuskan ritual tersebut, tapi belum sempat ritual. Oh, jadi masih Ya. ibaratnya upacaranya tidak selesai. Ya, tidak selesai. Dan akhirnya dia memutuskan itu dan tidak pernah melakukan ritual apapun. Apapun. Ya. Dan akhirnya 6 bulan ke depan usahanya maju. Ya. Di Lombok usahanya maju. Tiba-tiba garmennya banyak pesanan. Dan akhirnya dia sudah mulai bernazar untuk kalau misalnya usahanya maju, dia akan membuat pesantren di daerah Lombok tersebut. Oh. Ya, datanglah si raja pesugihan tersebut Nggih. di dalam mimpi berkali-kali Nggih. untuk memberitahu kalau itu pemberian dari saya. Oh. Nah, pemberian dari saya sampai istri dan anaknya sakit sampai Sekarang? sekarang. Ya, dan mungkin sudah jalan Tuhan, Tuhan mengutus saya untuk memberi kebenaran bahwa rezeki yang diberikan itu bukan dari pesugihan kuda noleh. Kurang ajar itu ngaku-ngaku berarti. Ya. Jadi akhirnya pada saat itu sebelum saya memberi keputusan kepada Raja Jin tersebut, saya melihat apakah benar. Kalau benar ya silakan. Raja Jin silakan. Silakan eksekusi. Eksekusi. Tapi yang saya lihat itu bukan. Murni kerja keras dan murni atas doa-doa orang-orang yang keluarga dari si pengusaha. Dan juga dia sedekah-sedekah kepada anak-anak yatim piatu di daerahnya. Itu murni doa-doa daripada mereka semuanya. Doa-doa dari Taurus Lombok niki dan juga sedangkan si Raja Jinnya ini mau mengaku-ngaku akan itu semuanya. Akhirnya saya bernegosiasi dan saya berkata kalau ini bukan hasil dari kamu pesugihan. Dia kerja keras. Oh tidak, dia pernah menyembah saya. Iya betul, dia pernah menyembahmu pada saat di kuncen pertama. Tapi dia belum melakukan perjanjian apapun setelah dia pulang. Oh, tidak melakukan ritual yang diinginkan, yang diharuskan. Jadi saya bilang itu bukan perjanjiannya. Silakan angkat semua penyakit-penyakit yang ada di istrinya dan anaknya. Oh tidak, mereka harus mati. Saya bilang situ. Kalau mereka mati berarti kau musnah. Terus dan akhirnya dia mundur teratur dan akhirnya dia menarik cemeti yang ada di istrinya dan ada di anaknya. Karena cemeti itulah yang membuat mati anak dan istrinya nantinya. Ya, jadi setelah diambil semuanya cemeti di dalam istri dan anaknya, baru semuanya selesai. Alhamdulillah. Jadi seperti itu ya. Si jin seperti itu suka mengelabui, memanipulasi. Sebenarnya bukan dari dia semuanya, tapi kalau misalnya si manusianya imannya tidak kuat, itu mungkin akan terjerumus dalam situ dan mengikuti yang namanya ritual. Tapi kembali lagi, saya yakin sekali Taurus yang ada di Lombok imannya besar sehingga meyakinkan dia kalau itu bukan pemberian dari si pesugihan. Jadi pelajaran saya dapat di sini dari si Taurus di Lombok ya. Jadi hati-hati sekali kalian, terutama orang-orang yang sedang di fase titik terendah. Jangan sampai sekali tergiur dari bisikan-bisikan setan yang untuk pesugihan. Tidak ada orang yang pesugihan yang kaya raya
dan makmur sampai tua. Tidak ada itu semuanya. Ya, jangan sampai iming-iming keindahan duniawi kalian ambil. Betul. Ya, kalau kalian mau kaya, bekerja keraslah dengan hasil keringat dan air mata kalian sendiri, sehingga kalian tahu prosesnya seperti apa. Karena pesugihan-pesugihan pun di luar sana tidak ada yang gratis. Hati-hati ya, jangan sampai kalian terjun di dunia pesugihan. Orang pesugihan itu orang-orang yang malas. Ya, saya yakin sekali saudara-saudara saya di luar sana tidak melakukan pesugihan. Walaupun ada, segeralah Bertobat membersihkan sedikit demi sedikit. sedikit ya Ki ya. Wes pokoknya nggak usah tertarik kalau kalian ditawari diiming-imingi yang namanya pesugihan putih, pesugihan tanpa tumbal, iku berkadus. Kenapa si dukun-dukun dia tidak melakukan pesugihan itu? Karena dia tahu efek sampingnya seperti apa. Lebih baik saya mempertemukan jin kepada orang yang pelakunya, biar saya dapat komisi aja. Karena dia bebas. Itu pintar, namanya orang pintar. Alah ya dukun. Ya, itu. Kenapa orang pintar tidak pakai pesugihan? Dia tahu efeknya. Nah, jadi kalian harus ingat-ingat apa pesannya Ki Macan. Jangan pernah tergoda untuk pesugihan jenis apapun yang mengatasnamakan apapun, apalagi mengatasnamakan pesugihan putih. Ora ono putih tetep aja itu nanti menyiksa kalian. Ya. Bagi kalian yang menginginkan Rogo Sukmo Ki Macan, SOP sudah jelas, like, komen, dan juga share. Like dulu videonya Pintu Misteri, komen nama, zodiak, dan juga kota. Selanjutnya wajib di-share ke media sosial ya. Ojo lali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk sifat dan karakter menurut golongan darah menurut kitab Prabu. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif, buatlah waspada dan hati-hati jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Betul. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali untuk kita sebagai manusia yang ingin hidup di dunia ini dengan cara bekerja keras, ya, wajib bekerja keras karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya, dan juga ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan, keberhasilan. Ya, jadi semangat Rek. Baik. Kita lihat sifat dan karakter untuk golongan darah, ya, melalui kitab Prabu. Jadi kitab Prabu lah yang akan menilai sifat dan karakter golongan darah kalian. Jadi kalau misalnya golongan darahnya A, itu A plus ya, bisa ya. A plus ya. Jadi ada berapa? A, B, AB, dan O. Ya. Ada 4 jenis. Kita lihat golongan darah apakah yang pertama akan keluar di kartu oracle saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, golongan darah O. Yang mana kartu oracle saya menggambarkan bunga lotus, bunga keberuntungan. Ya. Kebanyakan orang-orang yang mempunyai golongan darah O, yang mempunyai sifat dan karakter yang sangat kuat sekali, optimis untuk menjalani hidupnya. Dia orangnya pantang menyerah. Ya, kalau sudah semangat untuk tujuannya, dia coba untuk mencapainya. Dan golongan darah ini lebih ke jiwa-jiwa pemberani, pemimpin, dan bekerja keras. Ya, golongan darah O ini dia lebih berpikir melalui logika, bukan hati. Ya,
Dia lebih bermain dengan logika. Menurut dia tidak bagus, tidak akan dijalanin dia. Mempunyai prinsip yang sangat kuat di sini. Oke. Tapi dia sebenarnya orang yang lemah kalau masalah dermawan Oh, sosialisasi, ya, empatinya sangat besar. Golongan darah O ini empatinya sangat besar. Dia lebih, walaupun dia memiliki ketegasan yang sangat tinggi, tapi dia mempunyai empati yang sangat besar. Mempunyai karisma yang tinggi karena mereka mempunyai jiwa pemimpin. Ini golongan darah O ya. Ya, mempunyai jiwa pemimpin. Biasanya kata-katanya selalu didengar oleh orang banyak dan mereka menjadi panutan. Biasanya seperti itu. Dan mereka agak sedikit boros masalah keuangan, belum bisa meminim keuangan. Jadi dia cenderung ke tidak bisa mengkontrol keuangan. Ya. Terus kalau untuk kesehatan, golongan darah O ini lebih peka, maksudnya lebih kuat dari golongan-golongan darah yang lainnya. Dia bisa mengebalkan dirinya dari serangan-serangan virus-virus di luar sana. Itu golongan darah O yang saya lihat di sini. Dan juga golongan darah O ini tipikal setia. Aslinya setia. Aslinya rek. Ya, jadi kalau misalnya ada golongan darah O terus dia selingkuh, itu pengaruh dari lingkungan. Golongan darah O orangnya setia. Dan juga kalau untuk keuangan dia lancar, tapi sedikit boros. Ya. Ada pertanyaan untuk golongan darah O? Semuanya udah di ini ya sama Kimacan ya. Kalau untuk sebuah pekerjaan itu bagaimana nih Kiki? Untuk pekerjaan untuk golongan darah O, dia lebih cenderung ke pertanian. Bisnis ya, dan juga jasa. Jadi pertanian, perkebunan, peternakan dia lebih cenderung situ. Bisnis dan juga bisnis di bidang jasa. Bisnis di bidang jasa. Bisa untuk pekerja dia lebih ke 40%. Pekerja 40%. Ya, pekerja 40% dan pembisnis atau usaha itu 60%. Karena kenapa? Karena jiwa dia jiwa si golongan darah O nih pemimpin. Betul. Yang sebenarnya nggak mau diatur, dia mempunyai direktur sendiri. Betul sekali. Itu golongan darah O. Waduh, ini tadi percintaannya pun juga udah dilihat. Kurang lebihnya itu golongan darah itu adalah orangnya setia gitu ya Ki ya. Jadi kemudian mohon maaf kalau untuk pekerjaan ternyata peluang lebih bagusnya itu ada usaha bisnisnya. Karena si sifat dan karakternya tadi kan kurang lebihnya dia ada karisma tinggi karena jiwa pemimpinnya muncul. Ya Ki ya. Nanti takutnya kenapa dia tidak bisa kurang bagus kalau untuk pekerja karena kan dia pemimpin itu biasanya mohon maaf ya Rek ya, punya aturan sendiri ya Ki ya. Nggak bisa diatur. Wah itu tadi kurang lebihnya. Dia nggak bisa diatur karena dia mempunyai aturan sendiri yang mana jiwa pemimpin. Walaupun di dalam satu perusahaan dia bekerja, dia pasti jatuhnya jadi leader. Jadi leadernya gitu ya. Ayo kalian yang golongan darah O kurang lebihnya udah dijelaskan sama Kimacan sifat dan karakternya. Kalau yang bagus ya berarti jika kalian ada bertolak belakang yang tidak baik berarti ya kalian harus perbaiki. Tapi tadi ada hal yang tidak bagus yang dimana golongan darah O ini keuangannya itu lancar, tetapi borosnya ini yang kurang bagus. Nah, gampang keluar uang. Gampang gitu ya Ki ya. Tapi empatinya pun juga bagus ya Ki ya. Bagus empatinya. Karena empatinya bagus jadi ngelihat orang walaupun orang bohong di luar sana dengan saya belum makan. Ini padahal sekarang zaman penipuan banyak ya Ki ya. Banyak sekali orang-orang baik di luar sana tapi dia bawa pisau di belakang. Betul sekali, jadi lebih waspada gitu ya Kies. Kemudian Ki setelah golongan darah O apa paling terlihat nih Ki? Golongan kita lihat lagi golongan apa yang akan keluar. Ya, golongan darah AB. AB. Ya. Golongan darah AB di sini yang saya lihat di sini orangnya cerdas. Baik hati, sopan santun, humoris, disiplin dan orangnya teliti.
Orang yang suka bersih, ya, tapi sedikit tersinggung. Oh, mudah Ya, tersinggung. mudah tersinggung. Jadi kalau misalnya yang berbau keluarga atau yang berbau pribadi dia, itu dia lebih suka tersinggung. Ya. Dan juga ide-ide cemerlang banyak diciptakan dari golongan darah AB ini. Ya, karena dia perpaduan antara A dan B. Ya, dan dia juga nih golongan darah AB bisa baik, dia dan juga bisa jahat. Tergantung lawannya. Kalau dia di lingkungan orang-orang baik, dia akan jadi jagonya orang baik di sana. Tapi kalau dia di lingkungan orang-orang jahat, si golongan darah AB ini akan berubah menjadi jahat. Ini sama seperti sifat karakternya Gemini. Ya, Apa ini ya? ya, dia bisa menutupin permasalahannya di depan orang-orang. Di belakang dia mewek. Ini golongan darah AB. Golongan darah AB tidak bisa melihat orang-orang yang kesusahan. Sifat sosialisasinya sangat tinggi. Jiwa sosial. Jiwa sosialnya sangat tinggi sekali di sini. Golongan darah AB. Dan juga jangan sekali-sekali bermain api dengan cintanya golongan AB. Ya, seperti tadi saya bilang, kalau kamu setia, dia bilangnya setia. Tapi kalau kamu menyelingkuhin dia, dialah pakar pawang buaya. Waduh, membuka Betul. peternakan. Betul. Kemudian Jangan sekali-sekali membohongin dia, kan dia tidak akan percaya lagi. Ini golongan darah AB. Baik, untuk kesehatan golongan darah AB ini lebih rentan ya Mas Jawir. Lebih rentan ringkih. Jadi hati-hati sekali untuk golongan darah AB yang virus-virus yang sering tertular ya. Ini rentan sekali AB. Rentan capek, sedikit stres, badannya capek ya, itu golongan darah AB. Dan untuk keuangan AB, yang keuangan AB di sini dia rezekinya lancar. Rezekinya lancar dan pintar menabung. Tapi tidak bisa melihat teman, saudara atau rekan kerjanya membutuhkan sesuatu, pasti uangnya keluar. Jadi keluarnya untuk membantu juga. Sebenarnya bukan untuk boros kalau golongan darah AB. Ya, jadi sering sekali juga tertipu dengan orang-orang yang nakal di luar sana. Ya. Dan juga untuk pekerjaan yang cocok golongan darah AB ini biasanya dia berbentuk kuliner. Kuliner. Ya, kuliner, bukan wisata. Jadi tempat-tempat wisata, entertain, AB bagus. Entertain, terus apa ya? Jual beli properti pintar sekali dia, karena dia salah satu orang pintar untuk ngobrol, komunikasi. Ngobrol ya. Bahasa kuno sekali. Jadi jual beli properti. Ya. Pintar sekali untuk berkomunikasi kepada orang, daya tariknya sangat tinggi AB ini. Ya. Jadi pekerjaan yang pas itu tadi ya tentang properti, kuliner pun juga bagus. Kemudian wisata, mungkin guide yang dimaksud Ki Macan kan ya. Yang mengantar orang-orang untuk berwisata di sini gitu ya. Dan juga bisa juga Mas Jawir, dia membuka suatu tempat wisatawan. Tempat wisata, dagang-dagang ya di pinggir pantai. Dia live musik, apa tuh namanya? Apa itu? Jadi ada tempat makan, dengan view pantai. Dia punya ownernya. Waduh. Apa itu namanya? Restoran. Resto terbesar Mas Jawir. Terlalu besar ya. Di bawah resto lah. Pokoknya warung live musik di pinggir pantai. Seperti itu. Waduh, pokoknya yang berhubungan dengan entertainment juga hal yang sangat bagus yang bisa digunakan untuk AB karena seperti jiwanya berada di sana. Betul. Sebenarnya ya sifat dari golongan darah tersebut AB. Di kitab Prabu. Jadi kalau misalnya sifat dan karakter kalian melenceng, udah banyak permasalahan, berarti kalian sudah terlalu jauh mainnya. Ayo mundur lagi. Kembali ke posisi asal. Posisi asalnya ya Ki ya. Tapi ini tadi untuk yang waspadanya kan badannya ringkih, mudah capek ya Ki ya. Harus jaga stamina, siapkan obat-obat, minum-minum vitamin obat paling gitu untuk golongan darah AB uang segepok. Lempar uang lu itu golongan darah yang lainnya pun juga tempel. Kalau misalnya
istri kalian, suami atau pacar atau orang tua segala Lagi. macamnya, terus dia meriang-meriang, ini obatnya. Oh. Itu paling sembuh. Itu AB. Iya. AB ada yang punya alergi besar untuk uang. And then gitu ya. Atau anak-anak kecil, anak-anak kalian lagi sakit segala macam, beliin mainan yang dia suka. Oh. Hilang itu. Hilang kalau dia golongannya Iya, darah AB ya. betul. Waduh, jen. Berikan kebahagiaan. Oh, Jangan kalian malah jatuhin, itulah makin sakit. malah tambah sakit ya. Jadi pokoknya itu resepnya untuk golongan darah AB. Buat dia Berikan bahagia. kebahagiaan. Oh, lagi. Waduh, mantap ini Ki Macam. Untuk golongan darah AB semoga bisa bermanfaat ya, Re, ya. Kemudian Ki, Kita lihat tinggal golongan darah A sama B. ya A dan B. Ya, golongan darah A. Oke. Ya, golongan darah A di sini yang saya lihat hidup baru. Yang artinya golongan darah A itu lebih cenderung main hati. Oh. Lebih ke feeling, Ya, perasaan main hati. hati, orang yang nggak enakan, segala sesuatu keputusan dipikirkan dari hati dulu. Terus kalau orang-orang mengajak ke sesuatu, kalau orang-orang ngajak nonton segala macam jalan, sebenarnya dia tidak mau, Nggak pengen mau. istirahat gitu. Tapi karena si golongan A-nya ini nggak enakan. orangnya, jalan aja, akhirnya mengakibatkan dia lelah sendiri. Lelah sendiri. Ini golongan darah A ini lebih cenderung emosinya di hati, ya. Terus orangnya sensitif. Jadi jangan sekali-sekali menyakitin hatinya. Dia akan mengingat seumur hidup. Oh. Tuh ya, ini golongan darah A. Terus orangnya rajin, optimis, sopan santunnya kuat, dan dia menghargai yang namanya orang lebih tua. Ya, mau tua 2 tahun dari umurnya ataupun berapa tahun, dia akan menghargai itu semuanya. Karena apa? Dia main hati. Begitu juga cinta. Cinta dia rela-relaan, mati-matian untuk menjaga cinta itu. Tapi kalau dia sudah putus dengan kecewaan, dia takut akan mengawalnya lagi. Waduh. Itu golongan darah A. Gitu Dan ya. dia lebih cepat percaya dengan orang-orang terdekat. Jadi biasanya golongan darah A ini rentan tertipu dengan orang-orang terdekat. Karena kalau dia sudah percaya, dia akan ceritakan semuanya. Sedangkan saya selalu memberitahu kepada orang-orang di luar sana, jangan semuanya kau ceritakan. Betul. Tapi golongan darah A mempunyai kelemahan tersebut seperti itu. Ya, dan juga golongan darah A ini mempunyai sikap kebebasan. Kebebasan, hal bebas, suka traveling. Perjalanan. Ya, suka pemandangan gunung sama laut dia suka. Alam. Bersifat alam ya. Jadi ketenangan buat jiwanya. Kebebasan. Terus untuk kesehatan yang sering didapatin dia ini bagian-bagian dalam seperti lambung. Kenapa lambung? Karena lambung itu rentan sekali penyakit pikiran, yang awalnya tidak mau makan gara-gara suatu permasalahan atau suatu persoalan dibawain ke hati. Akhirnya. Ya, akhirnya mengakibatkan lambungnya dan migrain. Hati-hati sekali golongan darah O. Kenapa kadang-kadang golongan darah A. Kenapa kadang-kadang golongan darah A darahnya pasti rendah. Karena pemikirnya sangat kuat. Pemikir yang sangat kuat. Pemikir yang sangat kuat. Jangan hati-hati sekali kalau misalnya memberi pikiran yang terlalu berat dengan dia. Dia langsung berpikir jauh. Ya, untuk golongan darah A. Dan untuk pekerjaan, untuk golongan darah A lebih ke seni. Ya, hati. Betul. Jadi mengerjakan segala sesuatu dengan hati. Seni, masakan. Apa bahasa Inggrisnya tukang masak? Chef. Ya. Chef. Dan juga di sini seni itu banyak ya. Ada pelukis, penyanyi. Ya. Dan dia suka olahraga. Senang olahraga Ki ya. Guru senam, Rek.
Itu ya. Apalagi Mas Cawir? Nah, ini udah dibahas juga semuanya ini Ki. Untuk kisah cintanya itu tadi pun juga jangan menyakiti di hatinya juga ya Ki ya. Karena si golongan darah A ini dia lebih menggunakan dari hati. Makanya kenapa perasaannya itu sangat sensitif. Betul. Jika sudah terluka, untuk mengawali lagi itu mengalami kayak trauma. Karena di saat sudah dengan hati pacaran itu akan all out gitu. Betul. Dan juga sering dikecewakan dengan orang-orang terdekat. Iya, betul. Walah. Yo, ini kan ada pembelajarannya. Kalau ternyata kalian memang seperti yang di kitab Prabu yang dilihat sama Ki Macan, ya yang tidak bagus kan bisa sebagai bahan waspada. Betul. Gitu ya Ki yo. Walah, kesehatan lebih menyerang pada lambung dan juga migrain. Keuangan. Oh, lagi keuangan. Keuangan untuk golongan darah A ini dia lebih pintar untuk menyimpan keuangan. Kenapa? Karena dia main hati, apa-apa saja yang harus dibeli atau tidak dia banyak berpikir. Jadi dia lebih tipikal orang yang lebih memikir kalau misal saya beli ini nanti ada gunanya nggak apa tidak. Jadi lebih teliti untuk menyimpan keuangan. Orang yang golongan darah A keuangannya lebih stabil. Karena mereka bisa memanfaatkan, membelanjakan uang itu tidak foya-foya dari hati. Wah, saya cari duitnya susah nih. Ya, saya pergunakan dengan ini aja. Jadi mereka banyak perhitungan. Jadi harus perhitungan karena dia main hati. Golongan darah A. Waduh, ini mungkin golongan darah A kalau perhitungannya seperti ini kemungkinan besar banyak orang kaya ini dari golongan darah A ya Ki ya. Karena dia benar-benar menghargai uang, bukan pelit loh ya, menghargai uang. Keuangannya sampun. Pekerjaan yang bagusnya pun juga sudah tadi ya Ki ya, berhubungan dengan seni. Kemudian golongan darah terakhir Ki. Terakhir B. Iya, golongan darah B orangnya sangat strong sekali. Kuat. Mau badai apa yang menghajar permasalahan, penderitaan hidup, kepahitan hidup, susahnya hidup, ini zodiak B. Zodiak B apa? Golongan darah B paling kuat. Kuat, bisa mentalnya sekuat dari golongan-golongan lainnya. Waduh, sekuat baja itu. Yang golongan B. Mau dapat penderitaan apa? Sudah biasa. Dikasih cobaan susah kayak gini, biarin saja. Biasa. Dia kuat. Orangnya sangat kuat menghadapi kehidupan. Betul. Dan juga sedikit keras kepala. Ya, tidak bisa diatur. Kalau misalnya disuruh ini jangan kayak gini, malah melakukan. Jadi tipikal orang golongan darah B, ya biarin saja, dia ngerti sendiri kok berhentinya kapan gitu ya. Jadi kalau kalian mempunyai pacar atau saudara atau keluarga pasangan, nggak bisa dikasih tahu. Jangan dilarang-larang. Dia semakin dilarang-larang semakin jadi di belakang sana. Biarin, suatu saat ada waktunya sendiri yang akan dia berhenti. Saya capek. Seperti itu. Itu golongan darah B. Dan juga orangnya disiplin. Disiplin sekali. Jangan sekali-sekali kalian buat janji ngaret 1 jam nunggu. Dia tidak akan suka lagi itu. Terus dia orangnya tidak suka yang drama dan munafik. Golongan darah B tidak suka itu semua. Jadi kalau kalian mau dekatin orang dengan golongan darah B, kalian harus jadi diri sendiri, jangan orang lain. Dia akan bisa menilai itu semuanya. Ini mulutnya agak bawel, tapi sebenarnya hatinya baik. Dia empatinya besar, kasih sayangnya besar, tapi sedikit diberi kelebihan oleh Tuhan dengan golongan darah B yang volume ngomongnya seperti Mas Jawi ya. Cerewet dulu ya. Sebelumnya orangnya baik. Ingatannya sangat kuat sekali. Ingatannya sangat kuat, sangat bisa mengingat orang-orang mana saja yang pernah menyakitin dia dan orang-orang mana saja yang pernah membantu dia. Waduh. Dan juga orangnya di sini suka romantis. Suka yang romantis. Gitu. Jadi kalau kalian nggak ada romantisnya, dia akan jenuh di situ semuanya. Jadi kalian isi dengan romantis. Gitu ya. Dengan isi romantis, gejolak darah golongan B-nya itu akan meronta-ronta dan merasa
takut kehilangan kamu. Oh alah, Itu kunci rumusnya ya Ki golongan ya. darah B. Dan juga golongan darah B ini jangan sekali-sekali kalian janjiin. Kalau kalian sekali-sekali janjiin akan nagih. Ditagih ya Ki Kapan? ya. Kapan ya. Oh, Jadi iya. jangan sekali-sekali, ingatannya kuat. Ingat. Ya, ingatannya sangat kuat sekali. Jadi untuk optimisnya sangat besar. Optimisnya hampir 11-12 dengan golongan darah O. Oh, Ya. jeje. Dan untuk kesehatan, untuk golongan darah B ini lebih cenderung kayak bisul-bisul, jerawat, beruntus-beruntus, cacar, Oh alah jeje. seperti itu. Jangan sekali-sekali golongan darah B garuk. Oh, kalau digaruk malah menjadi. Ya, itu akan peredaran darahnya apa namanya? Menular yang lain-lain. Oh, menular ke yang lain. Terus berbekas. Hati-hati. Terus untuk keuangan golongan darah B ini dia lebih bisa mencari rezeki di luar sana. Tapi sebagian uangnya banyak habis untuk amal sedekah. Oh, itu sedekah. Waduh, pinter bersedekah berarti ya. Ya, Waduh. Bagus kalau amalnya untuk sedekah ya kan. Monggo Minum dulu ya. Ya cukup. Cukup deh. Bentar. Waduh, berarti ini si golongan darah B ini, waduh, sedekahnya juga bagus ini. Uangnya banyak digunakan untuk sedekah, menabung untuk hari setelah. Waduh. Dan juga pintar sekali milih teman. Yang menurut dia teman ini kayaknya nggak prospek untuk kehidupan ke depan, dia akan mundur. Tapi kalau misalnya temannya di luar sana, wah ini membicarakan tentang ide-ide dan masa depan, itu akan didekatin dia. Itu kalau untuk percintaan. Percintaan aja. Percintaan golongan darah B ini dia lebih suka dengan orang-orang yang romantis. Oh, Anjela suka romantis. Kalau pekerjaannya cocoknya nih Kiki. Lebih pada mau gak diunjuk lumayan. Silakan. Oh, Mas Jawir ketenggengan lo ya, Kim Macan menjelaskan dari panjang lebar A, B. Oh no ya Raya. Ini tadi kan panjang lebar kayak enggak. Mas Jawir sampai gini, kayaknya Mas Jawir yang harus menjelaskan ini, tapi Kim Macan yang menjelaskan panjang gitu ya. Iya, tadi sampai mana? Untuk pekerjaan yang bagus untuk golongan darah B. Pekerjaan untuk yang bagus untuk golongan darah B, 50% untuk pekerja dan 50%-nya wirausaha. Pekerja dan wirausaha ada peluang. Apa aja dan wirausaha apa aja, dia lebih netral. Lebih netral gitu ya Ki ya. Waduh, terima kasih banyak ini Ki Macan sudah dijelaskan untuk 4 golongan darah. Semoga ini bisa bermanfaat untuk para penontonnya Pintu Misteri. Yang bagus diambil sebagai penyemangat. Kalau ternyata kalian tidak seperti yang dibilang sama Ki Macan, kalau yang tidak baik ayo diperbaiki. Betul. Kembali lagi back to the track, darling. Oh my god. Pintar sekali kamu bahasa Inggrisnya. Gitu ya Ki Macan ya, matur nuwun. Kalau sudah tidak ada lagi, ini saatnya Mas Jawir menginginkan penontonnya Pintu Misteri untuk meluangkan waktu sebentar, terus mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, agar negara Indonesia terus dalam persatuan, perdamaian, NKRI, harga mati. Baik Ki Macan, ada pesan hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Iya, pesan alam semesta untuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak peduli dari mana kamu memulainya. Mereka hanya melihat bagaimana caramu mengakhirinya. Nah, Gelora ya, kata-katanya Ki Macan itu penuh dengan makna. Ya. Orang pun juga tidak akan tidak akan peduli seberapa besar perjuangan kita, jerih payahnya kita seperti apa. Yang mereka lihat pasti hari ending dan akhirnya. Apakah kita sukses ataukah kita tersungkur. Nah, gitu ya Ki ya. Semoga saja kita semuanya selalu diberikan semangat, kekuatan agar bisa menuju kesuksesan. Matur nuwun. Saya Mas Jawir dan saya Ki Macan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.